Pemirsa, KPU akan mengumumkan pemenang Pilpres pada tanggal 22 Juli yang akan datang. Ada kekhawatiran muncul di kalangan masyarakat akan adanya potensi rusuh saat pengumuman itu digelar nanti. Seperti apa jaminan keamanan yang diberikan oleh Polri dan TNI saat pengumuman hasil Pilpres nanti? Lalu apa yang akan dilakukan oleh kedua kubu calon presiden untuk mencegah simpatisan atau relawannya rusuh saat KPU mengumumkan hasil pemilu presiden nanti. Dan pemirsa, kita akan mendiskusikannya bersama narasumber saya yang telah hadir di studio, Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen TNI M. Fuad Basya, dan juga turut bergabung bersama kita, yaitu Deputi Tim Pemenangan Prabowo Hatta, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain, serta dari wawancara jarak jauh dari gedung KPU bersama kita ada nanti Ferry Mursidan Baldan, tim sukses dari Jokowi JK, dan juga kita akan menghubungi melalui sambungan telepon Asisten Operasi Kapolri, Irjen Polisi Arief Wahyunadi. Terima kasih bergabung sama kami, Bapak sekalian. Apa kabar? Ya. Baik. Sehat? Ya. Selamat malam. Ini dialog kelas berat, saya bilang. Baik, saya ke Pak Fuad dulu. Kalau kita bicara tentang jaminan keamanan, Jenderal, sebenarnya apa bentuk jaminan itu konkretnya agar masyarakat bisa melihat, oh memang aparat kita akan memberikan yang terbaik untuk menjamin keamanan? Ya, jaminan keamanan yang akan diberikan oleh TNI nanti bahwa setelah selesai tanggal 22 pengumuman itu semuanya aman, itu jaminannya. Ya. Pada saat hari H juga dong ya? Pasti, ya justru karena hari H kita bekerja sehingga jaminannya setelah hari H itu sudah selesai semua aman gitu. Oke, ada beberapa berita berkembang di masyarakat bahwa ada potensi dalam tanda petik rusuh ini yang terjadi pasca pengumuman tanggal 22 nanti. Kira-kira bagaimana Pak Anda melihatnya? Saya kira kalau potensi ya wajar-wajar saja dan mungkin-mungkin saja terjadi. Karena apa? Karena memang sudah ada prolog sebelumnya gitu ya. Prolognya itu kan dimulai dari pada saat kemarin tanggal 9. Setelah selesai penusukan, kemudian pada jam berapa waktu itu, langsung dari satu kubu mengumumkan bahwa dia pemenang, kemudian berikutnya menyusul kubu kedua mengatakan pemenang. Ini merupakan suatu potensi. Kenapa saya kata potensi? Karena tanggal 22 nanti itu yang menang cuma satu gitu loh. Nggak mungkin dua-duanya menang. Kalau tanggal 9 masih bisa mengatakan dua-duanya menang. Mungkin ada dua presiden ya. Ini yang jadi masalah itu apa? Ini para pengikut-pengikut atau para penggemar atau relawan-relawannya merasa, wah kita juara kan begitu. Dua-duanya merasa demikian. Nah pada saatnya nanti diputuskan salah satu tidak juara, ini akan timbul satu emosi. Nah ini kita katakan selalu Panglima TNI menyampaikan ini suatu potensi yang sangat memungkinkan untuk timbulnya suatu permasalahan. Karena kan masyarakat kita masih emosional ya. Yang tadi saya dikatakan juara, sekarang kan tidak, pasti curang, katanya kan gitu. Padahal kalau dianggap curang, ada jalurnya, masih ada MK kan begitu. Nah ini yang kita harapkan. Apa yang dilakukan TNI untuk melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait sehingga kalau kita bicara koordinasi kan mungkin mudah sekali diucapkan, tapi ketika implementasi lapangan pada saat kondisi memang dalam keadaan menimbulkan potensi kerusuhan terjadi, apa kira-kira langkah yang dilakukan? Sebenarnya dari awal TNI sudah melangkah ya. Setelah tanggal 9 kita sudah mulai melangkah, kita sudah mulai mendekati tokoh-tokoh tertentu yang kira-kira berperan, kemudian kita mulai menghimbau, kedua kubu kita himbau untuk tidak rusuh. Ada komunikasi juga dengan kedua kubu ya? Oh ada, selalu ada. Kemudian kita juga mempersiapkan dong kekuatan kita dan kita juga melatihkan pasukan kita, melatihkan ya mulai dari yang soft sampai yang hard kan begitu. Yang intinya bagi TNI adalah pelaksanaan pengumuman besok itu jangan sampai merupakan suatu permasalahan yang besar sehingga menjadi setback kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Itu jaminan bagi kita gitu. Kalau kekuatan pasukan sendiri untuk menghadapi tanggal 22 nanti? Udah solid seluruhnya. Jumlahnya berapa, Jenderal? Yang jelas jumlah kita itu seperti yang biasa saya sampaikan itu ya, kita 35.000 sudah kita siapkan pasukan utuh itu yang kita serahkan kepada polisi. Sekalipun polisi sekarang masih menggunakan sekitar 23 sampai 24.000. Yang lain masih mereka cadangkan. Di belakang itu kita siapkan pasukan-pasukan PPRC dan pasukan-pasukan khusus yang siap sewaktu-waktu bergerak. Nah, ini untuk seluruh Indonesia? Atau khusus konsentrasi di Jakarta seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia kita siapkan. Polri yang ngatur dari 35.000 yang kita serahkan itu Polri yang ngatur di mana menurut mereka mau mereka tempatkan gitu. Nah di samping itu di belakang kita siapkan pasukan pemukul terakhir kan gitu. Lebih dari 500.000 prajurit TNI itu siap bergerak semua itu kalau memang sudah menyangkut nama bangsa dan negara ini. Ini kalau soal ini Pak Kiflan lebih hafal lah ya. Baik Pak Kiflan, ini ada satu hal yang harusnya bisa memberikan pemahaman kepada massa atau relawan, yaitu dari calon presiden masing-masing. Dari internal tim Anda sendiri, apa yang dilakukan Pak? Kalau kami merasa kami ini menyerahkan kepada rakyat. Pilihan rakyat kepada siapa? Kepada nomor 1 atau nomor 2? Berkali-kali Pak Prabowo di dalam debat, kami akan menerima setiap keputusan rakyat.
siapa yang akan dipilih rakyat. Nah, jadi berarti kami ini pada dasarnya kami adalah Demokrat. Nah, ya memang bukan Partai Demokrat kami, tapi Demokrat. Nggak ada hubungan besan juga kan? Nggak ada hubungan besan juga ya. Kalau cawapresnya Kami sama-sama demokratis lah. Iya. Jadi tapi kami juga merasa heran selama debat itu kok yang kubu nomor 2 tidak pernah menyatakan kami akan nerima apapun keputusan rakyat. Itu satu tanda tanya. Dan statement nomor 2 lagi menyatakan kalaupun kami pasti menang, kalaupun kami kalah pasti dicurangi. Lah ini kami tanda tanya. Loh kok begitu ucapannya? Berarti dia maunya menang saja, tidak mau menerima apa keputusan rakyat. Nah dari itu kami juga sangat memperhatikan ini. Kalau sewaktu-waktu merasa menang, euforia menang, mereka bergembira, langsung lihat kiri kanan, ya nggak lihat kiri kanan, ya kami jadi korban. Nah itu ya kami juga siap, maksudnya janganlah kami jadi korban gitu. Ya, artinya siap kalah, siap menang, dan siap menempuh jalur yang memang kita diakui jalur dalam hukum kita tempuh, ya melalui Mahkamah Konstitusi. Ya tapi juga itu kami juga merasa gembira, kami dengar ini dari KPU kami menang nih 52%. Wah itu data dari mana Pak? Iya dapat data dari harus saya lihat nanti bocorannya. Boleh bocoran saya kasih, tapi itu cuma saya ikut. Inilah. Dan kebetulan beliau di tengah-tengah ini. Masalah keamanan kami serahkan pada Polri dan TNI. Saya ingat ada gejala-gejala itu, kami lihat ada satu gejala, ucapan bahwa tidak ada ucapan mau nerima apa keputusan rakyat, ucapan kalau kalah kami karena dicurangin, ya toh, dan keluar spanduk-spanduk. Nah, ini dia salah satu contoh. Ada spanduknya, Pak. Nih. Ini barang bukti ini. Barang bukti ini saya ambil di depan jembatan penyeberangan di BRI Busway. BRI Semanggi. BRI dekat Semanggi, BRI sini ke Busway. Ini dipasang di jembatan itu. Ya. Bapak sudah lihat isinya apa? Ada sudah dong. Saya lihat ini di foto dulu kok. Oh, oke. Ya, maksud saya nanti kita akan konfrontir dengan tim sukses dari Jokowi. Jokowi is the real people power. No. Di Solo ini sudah beredar. Kemarin waktu di Jawa Timur juga, waktu depan Ibu Khofifah Waransa ini juga ada spanduk. Jokowi is the real people power. Nah, saya heran. Loh kok gini, kok main people power segala macam. Kayak di Filipina, kayak tanggal 20 Mei 98. Oh jangan Pak. Wah, ini kejadian loh. Itu makanya gejalanya. Baik, ya. Pak Jenderal, kita akan coba langsung konfirmasi dengan tim sukses dari Jokowi JK yang saat ini bersama kita, Bang Ferry Mursidan Baldan, langsung dari gedung KPU Jakarta. Bang Ferry, apa jaminannya kalau misalnya Jokowi JK menang, atau malah sebaliknya Jokowi JK ternyata tidak memenangkan Pilpres kali ini? Apakah siap kalah, siap menang? Saya kira berlebihan aja kalau ada orang pertanyaan begitu. Ini kan kita sudah ikut kontestasi politik udah berkali-kali, sudah ikut pemilu ya kan, udah ikut. Saya kira biasa-biasa aja lah, nggak usah ada yang berlebih-lebihan, dieksploitasi. Kita juga tenang aja. Tapi saya belum pernah mendengar kalau misalnya Jokowi JK siap kalah gitu. Saya kira semua juga harus begitu, karena harus ada pemenang, harus ada yang kalah, kan begitu. Orang yang ada pemenang pasti ada yang kalah. Kalau ada yang kalah ya pasti ada yang menang. Biasa-biasa aja. Menurut saya suasana itu juga tercermin kok. Kita biasa-biasa aja. Ini kita kan di KPU sedang rekap suara Pilpres untuk luar negeri. Biasa-biasa aja, penuh joke, penuh ini canda. Nggak ada hal yang ini kok. Saya kira semua itu kan kembali kepada posisi kita. Kalau kita tim sukses ya kan, kita nggak usah manas-manasi, nggak usah ngompor-ngompori, nggak usah bikin tegang. Kita katakan bahwa hajat pemilu sudah selesai pada 9 Juli. Saat ini kita sedang merekap semua hasilnya. Itu aja. Jadi nggak ada juga hal yang harus dibangun suasana mencekam, suasana ini, dan kita nggak usah juga terprovok, misalnya ada berbagai spanduk isi ya. Saya setuju nggak usah tegang ya, nggak usah tegang ya. Saya pastikan kita tidak membuat hal-hal yang merusak suasana, tidak membuat hal-hal yang menurut saya juga akan kayak mencekam apa. Ini kan saya kira negeri ini kan sudah berulang kali melampaui. Tapi saya yang bikin cekam itu ketika proklamasi deklarasi mungkin maksudnya. Bentar ya. Yang membuat cekam itu ketika baru 1,5 jam ditutup itu coblosan, langsung pengumuman di Tugu Proklamasi Ibu Mega dengan menangis rasa gembira, kemudian berjalan mengatakan bahwa kami adalah pemenangnya berasal quick count, yang belum jelas. Kemudian jalan menuju ke
Bundaran HI menyatakan kami adalah pemenangnya. Kemudian datang ke KPU menyatakan KPU kalau tidak menyatakan hasil quick count benar berarti KPU yang salah. Itu yang kami sesalkan. Ya. Ini fakta. Bukan kalau mau tenang saja, supaya tenang-tenang saja, jangan lakukan langkah-langkah seperti itu dong. Ya kita silakan jernih aja. Yang pertama ada quick count. Kita juga nggak perlu marah-marah sama quick count. Toh juga quick count kan bukan hasil resmi. Ya betul, bagus itu. Semuanya menunggu hasil KPU. Bagus. Ya kan? Ya. Artinya tanggal 22 Juli nanti yang menentukan kan Bang Ferry. Nah kita berharap bahwa tanggal 22 itu tidak terjadi. Iya, kan hanya kita nggak usah inilah Pak Kiflan, tenang-tenang aja. Ya, makanya saya katakan saya mau tenang kalau juga dari pihak Anda itu tenang, tidak usah proklamirkan kemerdekaan. Bangsa menang ya terus datang ke KPU, naik ke lantai 2 menyatakan bahwa kalau kami tidak menang besar quick count kamu salah. Itu siapa Pak yang ke KPU? Itu rombongan yang dari Tugu Proklamasi. Naik ke lantai 2 ke tempatnya ke tempatnya Sigit yang sedang mengadakan konferensi pers. Nah, ini kenyataan. Jadi yang memulai tidak tenang, memulai marah, kemudian itu adalah dari pihak nomor 2. Nah, jadi kami pihak nomor 1 heran. Baik, Bapak-bapak sekalian, Bang Ferry. Ini aja Pak Kiflan. Ya. Kalau kita tenang, apapun, misalnya ada orang memprovok saya atas nama pasangan nomor 1, saya ketawa-tawa aja. Toh saya juga kenal banyak orang di nomor 1. Jadi Anda merasa terprovokasi nih ceritanya? Pak Mahfud saya kenal, siapapun saya kenal. Jadi menurut saya tenang-tenang aja. Oh, kalau kita mah kenal, tapi ada orang yang tidak merasa kenal itu loh. Makanya Oke, baik. Kasih Bang Ferry dan orang memancing di air keruh itu aja. Baik, Pak. Bang Ferry, Bapak sekalian, kita break dulu. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.